Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1-3. Judul renungan kita adalah Hidup Benar. Demikian firman Tuhan. Jangan menyebarkan kabar bohong, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Janganlah engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Saudara yang terkasih, ayat yang baru saja kita baca ini berisi aturan yang mengatur kehidupan sosial dan sistem hukum dalam masyarakat Israel pada saat itu. Nah, di ayat 1 hukum ini melarang orang Israel untuk menyebarkan kabar dusta dan menjadi saksi palsu. Karena pada zaman itu kesaksian sangat menentukan nasib seseorang dalam pengadilan. Kemudian di ayat 2 ini berisi peringatan supaya orang Israel tidak mengikuti pendapat mayoritas untuk berbuat jahat. Sebab tekanan kelompok tertentu seringkali membuat seseorang mengorbankan kebenaran demi kenyamanan atau keuntungan. Terakhir, di ayat ketiga ini menegaskan larangan memihak bahkan kepada orang miskin, sebab keadilan itu harus ditegakkan berdasarkan kebenaran dan bukan karena alasan belas kasihan yang berlebihan atau kepentingan pribadi. Nah, melalui aturan dalam hukum ini, Tuhan ingin menjaga orang Israel memiliki sistem hukum yang bersih dari manipulasi, tidak dipengaruhi oleh opini atau kondisi emosional tertentu. Prinsip utama yang diajarkan Tuhan melalui hukum ini adalah tentang prinsip dalam menegakkan keadilan. Orang Israel diajar untuk tidak berdusta karena dusta merusak kepercayaan dan menghancurkan tatanan hidup bersama. Mereka juga harus berani menolak arus mayoritas yang terkadang tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta. Keadilan juga tidak boleh diukur dari rasa simpati atau kebencian pribadi, karena sikap memihak baik kepada orang miskin ataupun orang yang berkuasa itu akan menodai kebenaran. Jika mereka memberikan kesaksian dalam perkara hukum, maka itu harus dilakukan dengan tulus dan benar. Dengan demikian, melalui hukum ini Tuhan ingin mendidik mereka untuk berdiri teguh di pihak yang benar. Lebih jauh lagi, Tuhan ingin agar umatnya mencerminkan sifat Allah yang adil dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, prinsip-prinsip dalam ayat ini juga relevan bagi kehidupan orang percaya saat ini. Dalam dunia modern, berita bohong, fitnah, atau opini yang menyesatkan itu mudah tersebar. Dan tekanan sosial itu sering memaksa kita untuk mengikuti suara mayoritas meskipun itu salah. Tetapi seperti prinsip dalam ayat ini, orang percaya dipanggil untuk menjaga lidah, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, dan juga berani berkata jujur meskipun berbeda dengan kebanyakan orang. Kita juga harus menolak sikap diskriminatif, tidak memihak karena status sosial, ekonomi, ataupun kepentingan pribadi. Saudara, mari kita berdiri tegak di atas kebenaran Kristus dengan membiasakan diri menguji setiap perkataan, memutuskan dengan adil dalam tanggung jawab sehari-hari, dan menjadi saksi kebenaran di dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara sudah hidup di dalam kebenaran dan tidak berdusta, berani menolak arus mayoritas yang salah, dan tidak memihak dalam menilai orang lain? Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat melihat kembali apakah hidup kita sudah mencerminkan keadilan Allah. Kiranya Tuhan juga menolong kita agar dapat berhati-hati sehingga tidak menyebarkan dusta atau fitnah dan juga berani menolak arus mayoritas yang salah dan tidak memihak dalam menilai orang lain. Saudara, ingatlah bahwa lebih baik sendirian di pihak kebenaran daripada beramai-ramai di jalan yang salah.
Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk memulai hari yang baru. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam setiap aspek kehidupan kami harus terus melakukan kebenaran. Kami berdoa kiranya Roh Kudus juga terus membimbing langkah kaki kami, membimbing kehidupan kami, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biar semuanya kami lakukan di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.